Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Anggraini, NIM 2018-03-029. Saya mahasiswi Skripsi Prodi Ekonomi Syariah 2018 semester 4. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin tentang riba dan implikasinya dalam keuangan syariah. Apa sih pengertian riba? Jadi pengertian riba itu menurut bahasa artinya bertambah, berlebihan, berkembang, atau berbunga. Sedangkan secara spesifik pengertian riba itu adalah penambahan pinjaman dari pinjaman awal baik dalam bentuk transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kenapa riba dilarang? Karena penggunaan riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, mementingkan diri sendiri sehingga menimbulkan perasaan dengki, marah, dan dendam bagi orang yang membayar riba. Apa hukum praktik riba? Jadi hukum praktik riba itu sudah jelas ya teman-teman, ialah haram seperti sudah terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana sejarah riba? Riba diharamkan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja, karena perbuatan riba itu termasuk tindakan zolim, dan zolim itu tidak pandang bulu terhadap siapapun. Islam tidak membedakan manusia karena perbedaan jenis kelaminnya, warna kulitnya, bangsanya, dan lain sebagainya, karena semua umat manusia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada perbedaan pendapat yang sangat besar oleh umat Yahudi dan umat yang lainnya. Mereka berpendapat, maksudnya di sini umat Yahudi itu berpendapat bahwasannya umat mereka itu ada perbedaan besar dengan umat yang lainnya. Sebagaimana telah mereka katakan dalam Al-Qur'annya bahwa mereka itu adalah kekasih Allah dan putra-putranya. Umat Yahudi mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya apabila dilakukan terhadap umat lain. Hal itulah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain. Apa saja jenis-jenis riba? Jadi jenis-jenis riba itu ada dua. Yang pertama riba utang piutang, dan yang kedua itu riba jual beli. Riba utang piutang itu terdiri dari riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard itu adalah adanya penambahan utang ketika kita memberikan pinjaman baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua itu ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokok karena si peminjam tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Jadi jenis riba yang kedua itu riba jual beli, terdiri dari riba fad dan riba nasi'ah. Riba fad itu adalah pertukaran antar barang sejenis terhadap kadar atau takaran yang berbeda. Dan yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah adanya perubahan, perbedaan, dan penambahan antar barang yang diserahkan saat ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Bagaimana riba dan masalah dalam keuangan ekonomi? Jadi perekonomian yang berbasis bunga atau riba pada akhirnya akan memperburuk perekonomian secara makro yang kemudian akan mempengaruhi para pelaku ekonomi di tingkat mikro. Jadi secara tidak langsung pihak yang melakukan praktik riba itu turut andil dalam memperbesar atau memperburuk perekonomian secara makro, atau dalam kata lain memperbesar resiko perkembangan ekonomi. Apakah bunga bank sama dengan riba? Bunga bank dan riba pada hakikatnya adalah sama. Disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank termasuk dalam riba sehingga bunga bank itu diharamkan dalam ajaran agama Islam. Oke semuanya, jadi itulah video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi